Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi yang meliputi pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur dan contoh teks eksplanasi. Sekarang mari kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam, misalnya gempa bumi atau tsunami? Nah, teks tersebut merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Lalu, apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi diartikan sebagai teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Kemudian, apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sekarang, ayo kita pelajari ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau faktual. Contoh informasi yang dimuat berdasarkan fakta seperti berikut ini. Gempa bumi tektonik mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 27 Mei 2006 pukul 05.55 waktu Indonesia Barat selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter. Dari contoh bacaan tersebut, kita dapat ketahui bahwa ada fakta yang berupa data-data dalam bacaan tersebut. Misalnya, daerah istimewa Yogyakarta, terus ada data waktunya, ada data kekuatan gempanya yaitu 5,9 skala Richter. Selanjutnya, ciri yang kedua pada teks eksplanasi yaitu hal yang dibahas berupa suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya pengetahuan sains, sosial, budaya, dan lainnya. Ciri teks eksplanasi yang ketiga yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, teks eksplanasi ini menjelaskan, memberikan informasi kepada pembaca. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata penanda urutan. Misalnya, yang pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, terakhir, dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu ciri pada teks eksplanasi.
Kemudian ciri selanjutnya yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya hal-hal umum misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan peristiwa lainnya. Selanjutnya, apa sih struktur dari teks eksplanasi? Mari kita bahas lebih lanjut ya. Dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur utama. Yang pertama yaitu pernyataan umum, di mana dalam pernyataan umum ini berisikan mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya, misalnya proses terjadinya tsunami dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu urutan sebab akibat, di mana ini merupakan penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena atau peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, struktur teks eksplanasi yang terakhir atau yang ketiga yaitu interpretasi. Apa sih itu interpretasi? Nah, interpretasi itu merupakan kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya, mari kita amati, kita simak contoh dari teks eksplanasi berikut ini. Gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, pada bagian awal ini merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi. Selanjutnya, sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, atau coklat. Nah, pada bagian yang kedua ini dinamakan urutan sebab akibat dari teks eksplanasi. Selanjutnya, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama saat bumi di antara matahari dan bulan, sehingga menyebabkan bumi berada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, bagian yang terakhir ini dinamakan interpretasi atau kesimpulan dari topik yang dibahas. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.